Halo sahabat Klinik Kimia, berjumpa lagi dengan saya di program Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Dan sahabat, kita lanjutkan untuk membedah soal kimia, yaitu SIMAK UI tahun 2019, dan kita masuk ke soal yang kedua. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini sahabat, agar sahabat mendapatkan notifikasi penting tentang video-video pembahasan soal berikutnya. Oke, langsung saja sahabat, kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua sahabat, elektrolisis 1 liter larutan CuSO4 ya, dengan elektroda platina menghasilkan deposit logam Cu atau tembaga dengan ArCu sama dengan 63,5 sebanyak 3,175 gram pada katoda. Pertanyaannya adalah volume gas yang dihasilkan pada anoda dalam keadaan STP atau standar temperature and pressure adalah apakah A 2,24 liter, ataukah B 1,68 liter, ataukah C 1,12 liter, ataukah D 0,56 liter, ataukah E 0,28 liter. Jadi sekali lagi sahabat, kita pahami soalnya. Jadi ada 1 liter larutan CuSO4 diberi listrik ya, dialiri listrik dengan elektroda platina, ternyata menghasilkan logam tembaga di katoda dan ada gas yang dihasilkan di anoda. Nah, jika logam tembaga yang dihasilkan adalah 3,175 gram, maka pertanyaannya adalah sahabat, berapa ya volume gas yang dihasilkan pada anoda. Oke sahabat, sebelum kita mengerjakan soal ini ada beberapa tips yang perlu sahabat ketahui. Yang pertama sahabat, untuk soal elektrolisis biasakan ya menulis persamaan reaksi reduksi dan oksidasi di elektrodanya. Ya, maksudnya adalah reaksi reduksi yang ada di katoda dan oksidasi yang di anoda, itu usahakan untuk menuliskan persamaan reaksinya. Karena ini penting sahabat ya. Kenapa? Karena yang kedua, nanti kita harus menyetarakan atau menyamakan jumlah elektron ya. Jadi jumlah elektron pada persamaan reduksi yang ada di katoda itu harus sama dengan persamaan oksidasi ya, yang ada di anoda. Kemudian yang ketiga sahabat, selalu ingat bahwa mol itu sebanding dengan koefisien dan sebanding dengan volume gas. Ini diukur pada tekanan dan suhu yang sama. Ya, ingat ya sahabat ya, mol sebanding dengan koefisien sebanding dengan volume gas. Nah, tidak hanya di elektrolisis tapi di perhitungan kimia pada umumnya atau stoikiometri. Kita gunakan 3 tips ini sahabat ya. Oke, yang pertama kita menuliskan reaksinya. Yang di katoda terjadi reaksi reduksi sahabat ya, di mana Cu2+ yang ada di larutan CuSO4 menerima 2 elektron membentuk endapan, yaitu endapan Cu. Nah, selanjutnya kita tuliskan reaksi oksidasi yang ada di anoda. Yang ada di anoda, karena ini ion sisa asam oksi, yaitu ion sulfat, sisa asam dari H2SO4, maka yang mengalami oksidasi adalah air. Dengan persamaan reaksi 2H2O menjadi 4H+, ditambah O2, ditambah 4 elektron. Nah, untuk persamaan ini, sahabat harus benar-benar menghafalkannya. Ya, bagaimana air mengalami oksidasi dan tentu juga ada persamaan bagaimana air mengalami reduksi ya. Oke, sekarang di sini sahabat kita ingat yang tips yang kedua, jumlah elektron pada persamaan reduksi harus sama. Kemudian di sini di katoda dan anoda ternyata jumlah elektronnya tidak sama. Oleh karena itu yang ada di katoda kita kalikan 2 ya sahabat ya. Maka menjadi 2Cu2+ ditambah 4 elektron menjadi 2Cu. Sementara di anoda kita buat tetap sehingga diperoleh 4 elektron, ini nilainya sama. Kemudian kita jumlahkan sahabat, kita coret elektronnya ya. Saya gunakan pulpen dulu. Nah, ini kita coret, ini kita coret, maka diperoleh persamaan 2Cu2+ ditambah 2O menjadi 2Cu ditambah 4H+ ditambah O2. Nah, poin penting dari ini sahabat, kita lihat koefisien ya sahabat ya. Nah, kita gunakan ini. Koefisien sebanding dengan volume ya. Sebanding itu dengan mol ya sahabat ya. Nanti jadi kalau ini molnya sebanding dengan koefisien, maka molnya tembaga dan molnya oksigen itu 2:1.
koefisiennya juga 2:1. Nah, seperti itu. Maka kita gunakan konsep mol ya. Kita gunakan mol, kita hitung molnya Cu nanti untuk mencari molnya gas oksigen. Maka molnya Cu atau tembaga kita gunakan gram per mr, yaitu gramnya 3,175 gram dibagi AR-nya yaitu 63,5. Nah, ini hampir kalau kita komanya kita ubah ke sini kan setengah ya sahabat ya. 31,75 itu kan setengah dari 63,5. Maka kita ubah dulu menjadi 31,75 ketemu setengah atau 0,5. Kemudian kita kembalikan lagi komanya ke depan atau dibagi 10 maka ketemu 0,05. Nah, ini yang koefisiennya nilainya 2 dengan molnya 0,05. Nah, bagaimana dengan koefisiennya yaitu 1 untuk oksigen? Maka tentu saja sahabat tahu jawabannya. Molnya oksigen adalah setengah dari molnya Cu atau molnya tembaga. Dengan demikian, molnya oksigen adalah 0,025 yang berasal dari 0,05 dibagi 2. Nah, berikutnya sahabat kita hitung volumenya. Pada keadaan standar kita tahu rumusnya adalah V sama dengan mol kali 22,4 liter per mol. Kita langsung masukkan saja ke persamaannya. Maka volume oksigen sama dengan 0,025 mol dikali 22,4 liter per mol. Molnya kita coret, maka diperoleh nilai sebesar 0,56 liter ya. Jadi dengan demikian untuk soal yang kedua ini sahabat, atau soal nomor 47, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu sebesar 0,56 liter. Jadi ingat tipsnya sahabat ya, biasakan menulis persamaan reaksi reduksi dan oksidasi di elektroda, kemudian jumlah elektron pada persamaan reduksi harus sama di persamaan oksidasi, dan yang ketiga selalu ingat untuk stoikiometri, yaitu mol sebanding dengan koefisien sebanding dengan volume gas jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, ini khusus untuk elektrolisis. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi penting tentang video-video pembahasan soal berikutnya. Oke, dan saya akhiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.